Halo teman-teman, jumpa kembali di Kristilina TV. Hari ini kita mau bahas topik yang menarik, terutama bagi kaum hawa nih. Ini dia topiknya. 14 makanan terbaik buat diet sehat. Bagi sebagian orang menurunkan berat badan tidaklah mudah. Memang, mereka wajib bekerja keras dan bersabar agar dapat mencapai berat badan ideal. Kebanyakan orang pasti hanya fokus pada olahraga dan menahan rasa lapar ketika mencoba menurunkan berat badan. Padahal yang perlu dilakukan adalah Anda harus mengatur pola makan, olahraga secara teratur, dan menjalankan gaya hidup sehat bila ingin sukses menurunkan berat badan. Kebanyakan orang juga tidak menyadari bahwa mengonsumsi makanan tertentu justru bisa membantu program diet yang tengah dijalankan. Diet yang sehat memang bukan soal berpantang makanan tertentu dan membatasi porsi serta frekuensi makan, tetapi lebih ke memilih menu makanan yang sesuai untuk diet dan menata pola makan yang lebih sehat dan seimbang. Saat ingin memulai diet sehat biasanya cukup sulit, padahal ada begitu banyak pilihan makanan untuk dikonsumsi saat diet. Ada beberapa makanan diet terbaik untuk para pelaku diet yang ingin menjalani gaya hidup sehat. Berikut adalah 14 makanan diet terbaik. 1. Kacang. Ketika Anda tengah diet dan ingin mencari menu makanan ringan untuk mendukung program penurunan berat badan, kacang-kacangan adalah pilihan yang tepat. Kacang sering mendapatkan reputasi buruk karena kandungan lemaknya. Namun, justru itulah yang membuat mereka hebat. Kacang bisa digunakan untuk mendukung program diet, membantu Anda menurunkan berat badan dengan cepat. Kacang merupakan camilan yang kaya akan protein. Makan kacang-kacangan dapat membantu tubuh memenuhi kebutuhan protein yang diperlukan untuk membangun tulang, otot, dan kulit. Protein juga meningkatkan rasa kenyang, dan membantu tubuh untuk tetap berenergi. Tak heran jika banyak orang menambahkan kacang ke dalam menu diet sehari-hari mereka. Bahkan, ada salah satu metode diet terbaru yakni diet kacang-kacangan atau yang dikenal dengan sebutan Beanatarian. Melansir dari The Journal of Nutrition, meski kacang tinggi kalori, namun kandungan serat tinggi dan proteinnya bisa membuat perut merasa kenyang lebih lama. Selain membuat Anda kenyang, kacang juga telah terbukti membantu meningkatkan kesehatan Anda. Penelitian menemukan bahwa kacang membantu meningkatkan kontrol glukosa darah, pengendalian berat badan, dan kesehatan jantung. Satu hal yang perlu diingat dengan konsumsi kacang adalah kadar lemaknya yang tinggi dan memiliki banyak kandungan kalori. Oleh karena itu penting untuk diketahui bahwa ketika Anda makan kacang, Anda hanya boleh mengonsumsinya dalam jumlah sedang. Karena walaupun kacang adalah jenis makanan yang sehat, akan tetapi Anda tidak boleh mengonsumsi kacang-kacangan dalam jumlah besar. The American Heart Association merekomendasikan agar Anda mengonsumsi sekitar 4 porsi kacang tawar per minggu. 1 porsi kacang sama dengan segenggam kecil kacang utuh, 1,5 ons. Jika Anda memilih untuk menggunakan selai kacang, ukuran porsinya adalah 2 sendok makan. Para ahli gizi juga menyarankan bahwa kacang bisa dikonsumsi mentah atau diolah dulu dengan cara dipanggang atau direbus. Jika Anda tak begitu menyukai kacang utuh, Anda bisa juga mengonsumsi kacang yang sudah dalam bentuk pangan olahan seperti selai kacang atau peanut butter. Olahan kacang ini bisa Anda gunakan untuk mengonsumsi roti atau menambahkannya ke dalam olahan salad sayur dan buah. Menurut penelitian, peanut butter bisa membuat perut kenyang lebih lama sehingga Anda tak tergoda untuk selalu makan. Ada beberapa jenis kacang yang kami rekomendasikan bagi pelaku diet, tetapi akan kita bahas terpisah di video berikutnya. Oleh karena itu, pastikan Anda mengklik pada logo subscribe atau berlangganan di bawah ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan pemberitahuan dari kami ketika ada video terbaru yang diupload. Rekomendasi makanan diet terbaik yang kedua adalah ikan. Ikan merupakan makanan laut tinggi protein. Kandungan protein pada ikan bervariasi tergantung jenis ikan.
Misalnya ikan tuna memiliki kandungan protein sebanyak 27 gram. Jika bosan mengonsumsi dada ayam, Anda juga dapat menikmati ikan tuna sebagai isian sandwich. Sementara ikan tertentu, seperti salmon, lebih berlemak, tetapi mengandung lemak sehat yang mirip dengan yang ditemukan dalam kacang-kacangan. Lemak pada ikan juga memberikan nutrisi lain untuk tubuh, seperti asam lemak omega 3. Asam lemak ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, glaukoma, dan berbagai gangguan kesehatan mental, seperti depresi. Ikan juga bisa menjadi sumber protein yang bagus untuk individu yang mengikuti pola makan nabati, Mediterania, atau pescatarian. Food and Drug Administration, FDA, merekomendasikan agar orang dewasa di Amerika Serikat makan 2 hingga 3 porsi ikan per minggu dengan 1 porsi seukuran telapak tangan Anda atau 4 ons. Penelitian lain juga mengatakan bahwa ternyata, ikan berdaging putih adalah sumber protein yang sangat bagus dengan kandungan 20-25 gram protein untuk setiap porsinya. Contohnya adalah ikan dori, lele, tenggiri, kakap putih, dan gindara. 3. Gandum utuh. Meskipun kita telah membahas fakta bahwa protein memiliki efek termal yang jauh lebih tinggi pada makanan daripada karbohidrat atau lemak, tetap penting bahwa kita memiliki karbohidrat yang sehat sebagai bagian dari diet kita. Untuk melakukan hal ini, pelaku diet harus fokus memilih makanan berkarbohidrat seperti gandum utuh. Produk biji-bijian utuh memiliki lebih banyak nutrisi di dalamnya. Biji-bijian utuh memberi serat bagi tubuh, yang membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan meningkatkan rasa kenyang. Serat juga dapat membantu menurunkan kolesterol dan mencegah pembentukan bekuan darah. Makanan gandum juga membantu tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa darah yang stabil. Ini adalah suatu hal yang penting bagi semua pelaku diet, tetapi penting juga bagi mereka yang menderita pradiabetes atau diabetes. Makanan ini juga memasok tubuh dengan berbagai vitamin dan mineral, seperti zat besi, vitamin B, magnesium, seng, tembaga, dan antioksidan. Jika Anda memikirkan ide untuk memasukkan biji-bijian ke dalam makanan Anda, cobalah memasukkan oatmeal ke dalam menu sarapan Anda. 4. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang dimaksud di sini adalah kategori sayuran dan termasuk item seperti kacang hijau, buncis, dan lentil. Menurut American Diabetes Association, asupan kacang-kacangan secara teratur dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan meningkatkan kontrol glukosa darah bagi mereka yang telah menderita penyakit ini. Kacang-kacangan juga telah terbukti meningkatkan kesehatan jantung, dan penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat meningkatkan pengendalian berat badan, yang merupakan kunci bagi pelaku diet. Beberapa kacang-kacangan, seperti buncis, juga dapat menjadi sumber protein tanpa lemak bagi individu yang ingin mengikuti pola makan nabati, vegetarian, atau vegan. Menambahkan buncis ke dalam salad atau dicampurkan dengan nasi merah bisa menjadi cara untuk mendapatkan protein dan membuat perut Anda kenyang tanpa mengonsumsi produk hewani. 5. Sayuran hijau gelap. Sayuran berdaun hijau gelap merupakan sumber serat yang sangat baik serta vitamin dan mineral lainnya. Misalnya, kangkung dan bayam kaya akan vitamin A, E, C, dan K. Bayam merupakan sayuran dengan nutrisi lengkap termasuk protein. 100 gram bayam mengandung 2,9 gram protein dan 23 kalori. Bayam memiliki 50% protein dalam tiap kalorinya. Bayam juga mampu memenuhi 100% asupan harian vitamin K. Bayam merupakan sumber kaya folat, vitamin A, vitamin C, magnesium, zat besi, kalium, dan kalsium. Bayam juga mengandung senyawa tanaman yang dapat meningkatkan pertahanan antioksidan dan mengurangi peradangan.
Sayuran berdaun gelap lainnya seperti sawi kaya akan vitamin B dan brokoli kaya akan folat, fosfor, kalium, dan kalsium, vitamin C dan K. Brokoli dapat dinikmati dengan banyak cara, mulai dari direbus, dikukus, hingga ditumis. Usahakan tidak terlalu lama saat memasak brokoli agar kandungan vitamin dan mineral di dalamnya tidak hilang. 6. Yogurt Yunani. Yogurt Yunani memiliki protein 2 kali lebih banyak daripada yogurt biasa, yang sangat membantu bagi orang-orang yang sedang menjalani diet. Selain itu, yogurt Yunani memiliki lebih sedikit karbohidrat daripada yogurt biasa. Yogurt Yunani juga memberikan probiotik bagi tubuh yang dapat membantu meningkatkan kesehatan usus dan mengurangi kembung. Saat mencari Greek yogurt atau yogurt Yunani, pastikan memilih yang lebih rendah gula untuk mencegah asupan kalori yang tidak diperlukan. Pilihlah yogurt tanpa pemanis jika memungkinkan, dan tambahkan seperti kacang untuk memberikan variasi rasa. 7. Edamame. Edamame merupakan bentuk kacang kedelai utuh yang masih muda. Secangkir atau 155 gram, edamame yang dimasak menyediakan sekitar 18,5 gram protein. Edamame merupakan sumber protein utuh yang menyediakan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Edamame merupakan makanan tinggi protein rendah lemak yang cocok dimasukkan dalam diet sehat. 8. Olahan kedelai. Olahan kedelai yang paling murah dan mudah didapatkan adalah tahu atau tempe. Kedua bahan ini mengandung protein, asam amino, vitamin, dan mineral. Mengonsumsi olahan kedelai ini, baik untuk kesehatan terutama membantu mencegah serangan jantung, kanker, dan diabetes. Olahan kedelai ini, baik dikonsumsi dengan cara dikukus atau direbus. Hindari mengonsumsi dengan cara digoreng untuk mengurangi lemak jenuh. Rekomendasi makanan diet yang ke-9 adalah udang. Meskipun udang termasuk makanan tinggi kolesterol, para pakar gizi menyebut bahwa konsumsi udang juga bisa masuk dalam daftar makanan tinggi protein rendah lemak. Dalam tiap 100 gram udang saja, ada 21 gram protein dan hanya 1 gram lemak. Meski demikian, Anda juga perlu teliti melihat kandungan sodiumnya. Udang bisa dicampurkan ke dalam tumisan sayuran atau dimasak dengan cara direbus atau dipanggang. 10. Dada ayam. Dada ayam adalah salah satu makanan tinggi protein paling digemari sebagai menu diet dan pembentukan otot tubuh. Dikutip dari Healthline, dada ayam memiliki kandungan protein sebesar 53 gram dan hanya terdiri dari 284 kalori. Sebaiknya mengonsumsi dada ayam dengan membuang bagian kulitnya karena mengandung lemak. Dada ayam mudah dimasak dan disajikan dengan berbagai cara, salah satunya direbus atau dipanggang hingga berwarna kecoklatan. Setiap makan berat, Anda boleh memakan 1 atau 1,5 porsi daging ayam, yang mana satu porsinya setara dengan 40 gram atau sama seperti Anda makan 1 potong paha bawah. 11. Biji labu. Biji labu penuh protein dan mineral, seperti magnesium dan selenium. Biji labu merupakan sumber antioksidan, magnesium, seng, dan asam lemak omega 3 yang baik. Biji labu juga merupakan sumber alami triptofan dan asam amino yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. 12. Telur. Telur merupakan makanan tinggi protein rendah kalori. Sebutir telur mengandung 6 gram protein dan 78 kalori. Kandungan protein paling tinggi ada pada bagian putih telur. Bagian putih telur hanya mengandung 1/4 dari total kalori dalam sebutir telur. Meski demikian, ada 3 gram protein dan hanya 0,5 gram lemak di dalamnya. Cara paling baik menikmati protein telur adalah dengan merebusnya. Sesuaikan tingkat kematangan telur dengan selera.
Atau Anda bisa juga membuat omelet dengan putih telur dan irisan bayam. Menu ini bisa jadi ide yang bagus untuk sarapan. Menggoreng telur tidak direkomendasikan karena minyak untuk menggoreng mengandung lemak jenuh sehingga dapat menghambat diet. 13. Susu. Susu merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan kaya akan kalsium, fosfor, dan vitamin. Selain itu susu juga kaya akan omega-3 yang baik untuk menurunkan risiko diabetes dan penyakit jantung serta meningkatkan kesehatan tulang. Kandungan protein dalam secangkir susu sapi berkisar 8 gram, sementara kandungan protein dalam susu kedelai mencapai 6,3 gram. Pilihlah susu rendah lemak untuk membantu menurunkan berat badan. Susu bisa dinikmati secara langsung atau menjadi campuran untuk smoothies, oatmeal, sup, yogurt, dan kopi. Rekomendasi makanan diet yang terakhir adalah daging sapi tanpa lemak. Siapa bilang daging sapi tinggi lemak? Sedikit orang yang tahu bahwa sebenarnya lemak yang dimiliki daging sapi hampir sama dengan ikan, yaitu hanya 5 gram lemak per 35 gram daging. Tapi perlu diingat bahwa daging sapi yang Anda makan, harus bebas dari bagian yang berlemak atau gaji. Bagian dari daging sapi yang termasuk dalam makanan mengandung protein dan rendah lemak adalah bagian daging sirloin, yang hanya terdiri dari dagingnya saja. Satu porsi daging sapi sekitar 1 potong sedang atau setara dengan 35 gram. Itulah ke-14 makanan yang kami rekomendasikan bagi para pelaku diet. Jadi, sebenarnya Anda tidak perlu berpantang makanan ini dan itu, tetapi cukup mengatur takaran penyajiannya. Selain itu, Anda juga harus berolahraga secara rutin, perbanyak konsumsi air putih dan jalani pola hidup sehat. Semoga rekomendasi makanan tersebut bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menyukai video-video kami, silakan dukung Kristilina TV dengan klik subscribe atau berlangganan.